Apa hukumnya jadi sembahyang Jumat ketika ada himbauan dari majelis ulama? Nah, kuulang sekali lagi, bila kita merasa saat ini kita berada di zona yang cukup mengkhawatirkan, nah, makanya pemerintah menghimbau. Jakanya kadang mengkhawatirkan, kadang mungkin orang menghimbau, ya kan? Artinya mereka itu sudah mengkaji, man. Lalu dihimbau, melihat kenyataan yang terjadi, dihimbau untuk tidak sholat Jumat. Lalu ikam kada berjumat, berdosalah kada, silahkan ikut sembahyang zuhur di rumah. Jadi kuulang, apabila ikam takut terjadinya penyebaran penyakit yang membahayakan diri ikam, maka hukum Jumat yang wajib itu turun menjadi jawas. Boleh ikam kerjakan, boleh juga kada. Berarti setelah ini ya sudah, kembali ke ikam. Ikam hendak kerjakan, berarti ikam tidak lagi mengerjakan yang wajib, tapi ikam mengerjakan yang jawas. Tapi saat ini pemerintah kada nyuruh mana. Makanya lihat di kertas MUI itu, maka Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur menghimbau. Kamu bisa lah bedakan antara menghimbau dan memerintahkan. Beda, karena MUI kada memiliki kekuatan untuk memerintahkan. Nah, sekarang kalau pemerintah yang mengambil alih, tapi dengan kajian, pemerintah mengkaji, karena ujar ulama dalam kaidah usul likulli baladin hukmuh. Setiap daerah punya hukum masing-masing kenanya. Karena pemerintah kita Kaltim melihat zona kita seorang. Ternyata naudzubillah, mudahan jangan. Misalnya ada Kalimantan Tenggara, misalnya gitu aja. Ada Kalimantan Tenggara. Kalimantan Tenggara ini wabahnya sudah benar-benar zona merah benar, kada aman sekali. Lalu pemerintahnya bekerja sama, mengambil kajian, melibatkan dinas kesehatan, melibatkan ahli-ahli agama, lalu berembuk, lalu ahli agama memberikan apa jadi kita saran. Ujar ahli agama, menurut sudut pandang agama begini-begini, tidak usah mereka untuk sementara sembahyang Jumat, silahkan kerjakan zuhur di rumah masing-masing. Lalu acuan itu dipakai oleh pemerintah, karena saling gitu namanya. Jadi ahli agama tidak akan menentukan hukum sebelum ada kepastian dari ahli kesehatan, bang. Ya saling berkait. Ujar ahli kesehatan, ini sudah sangat bahaya, kami bertanggung jawab. Demi Allah ini sudah bahaya, sangat membahayakan. Ahli agama apa ada kasihan? Ujar ahli kesehatan, sudah kalau memang itu bahaya dan kaitannya dengan nyawa, ahli agama kemudian mengeluarkan seruan. Nah, seruan itu kemudian dijadikan pijakan oleh pemerintah. Lalu pemerintah mengatakan, maka dengan ini berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh ahli kesehatan dan ahli agama, maka kami memerintahkan masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu ikam berjumat hukumnya haram. Paham? Ikam berjumat hukumnya ketika ada perintah dari pemerintah setelah melalui kajian yang detail, setelah dikaji bujur-bujur, ternyata dikatakan kemudian berbahaya, sangat bahaya masyarakat, zona merah, mengkhawatirkan, jangan ada masyarakat sholat Jumat, lalu ikam sembahyang hukumnya haram. Nah, iftiyat alal imam, karena ikam saat itu membangkang dengan keputusan pemerintah. Karena pemerintah saat itu wajib diikuti dengan kaidah ujar ulama, tasarruful imam ala ra'iyah manut bil maslahah. Ketika seorang pemimpin mengambil satu kebijakan, maka kebijakan yang diambil pemimpin kepada rakyatnya wajib diikuti selama kebijakan itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Jadi kita kembalikan ke pemerintah. Kalau pemerintah mengkaji daerah ini berbahaya, lalu ahli kesehatan pun memastikan bahwa ini berbahaya, lalu kemudian ulama pun menghimbau, ini rekomendasi dari ulama, lalu pemerintah menjadikan itu acuan, lalu keluar perintah, maka perintah itu wajib kita taati. Yang menyuruh kita taat dengan pemerintah itu Nabi, dengan catatan yang mereka perintahkan itu kaitannya kemaslahatannya kembali ke masyarakat. Pahamlah? Baik.